Salam, jumpa lagi di dalam pelayanan mimbar GKMI Eklesia. Saudara-saudara, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun terlebih dahulu saya ajak kita sekalian untuk berdoa meminta pimpinan serta bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami juga mengucap syukur karena kami boleh mengakhiri bulan keluarga pada bulan Juli ini dengan penyertaan Tuhan. Dalam bulan keluarga ini Tuhan, kerinduan kami yaitu kami boleh merayakan, mensyukuri, merawat sekaligus memulihkan keluarga demi keluarga. Khususnya di Sinode GKMI, kami percaya setiap keluarga yang Engkau berkati, Tuhan akan menguatkan melalui firman Tuhan. Dan kami berdoa untuk pembacaan firman Tuhan hari ini benar-benar memberkati kami sekalian. Anak-anak-Mu yang saat ini sedang menyaksikan baik melalui channel YouTube kami dimanapun mereka berada, dalam kondisi apapun, kapanpun mereka sedang mengakses, kiranya Tuhan tetap bekerja. Dan kuasa-Mu mampu melampaui setiap skat-skat teknologi yang ada. Dan biarlah nama Tuhan dimuliakan melalui pemberitaan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh kami menyerahkan untuk firman Tuhan ini. Biarlah Engkau yang dimuliakan sehingga kami menjadi orang-orang Kristen yang bertanggung jawab, yaitu menjadi pelaku firman. Tidak hanya sekedar pendengar, pembaca, atau orang yang menikmati firman Tuhan, tetapi kami digerakkan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Dan hidup kami Engkau ubahkan menjadi orang-orang Kristen yang laku hidupnya, kelakuannya makin hari makin baik. Tuhan juga menguatkan kami, memperdalam, memperteguh iman kami kepadamu ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, menyerahkan jam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada minggu ini sebagai penutup bulan keluarga, firman Tuhan diberikan judul Perempuan Berhati Mulia. Perempuan berhati mulia. Saudara-saudara, firman Tuhan juga terambil di sini dari Rut pasal yang keempat, ayat 13 sampai 17. Rut pasal 4 ayat 13 sampai 17, demikian firman Tuhan. Lalu Boas mengambil Rut menjadi istrinya dan bersetubuh dengannya. Atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang tidak meninggalkan engkau sehingga pada hari ini engkau memperoleh seorang penebus. Kiranya nama anak itu termasyhur di Israel. Dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Menantu yang mengasihimu telah melahirkannya. Perempuan itu lebih berharga bagimu daripada 7 anak laki-laki. Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya di pangkuannya dan menjadi pengasuhnya. Tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu dan berkata, seorang anak laki-laki telah lahir bagi Naomi. Mereka menamainya Obed. Dialah anak ayah Isai dan Isai itu ayah Daud. Sampai sedemikian jauh pemberitaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, mendengarkan, merenungkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Saudara-saudara, saya pernah membaca sebuah artikel tentang seorang perempuan yang buruk muka. Ya, mukanya cacat sehingga mukanya itu memang jelek begitu ya saudara. Jelek itu bukan jelek dalam arti menjelek-jelekan, tapi secara umum orang ini mukanya itu buruk. Saking buruknya dia itu mengadu nasib apa? Dia mengikuti kontes. Jadi zaman dulu saudara-saudara itu ada sejenis pameran begitu.
Dan pameran itu isinya macam-macam, termasuk orang yang unik, begitu ya. Unik itu dalam arti ada yang tangannya itu cacat sehingga ada suatu, termasuk juga ada yang mukanya itu cacat sehingga tampilannya itu buruk muka, begitu saudara-saudara. Dan sang ibu ini, saudara-saudara, saya lupa namanya begitu ya. Sang ibu ini berusaha mengikuti kontes itu dengan satu alasan, yaitu sebuah kehidupan. Dia memiliki beberapa anak yang harus diasuh, diberikan makan, sedangkan dia yang buruk rupa itu tidak punya kesempatan bekerja. Di mana-mana menolaknya dia, tetapi dia punya pikiran coba-coba dia ikut kontes, begitu saudara-saudara. Seperti kayak pameran, kalau di sini gampangannya pasar malam begitu ya, untuk dilihat oleh banyak orang. Dan akhirnya ibu ini mengajukan diri. Akhirnya sang bos itu memasukkan dia di dalam klubnya gitu. Kadang-kadang juga tampil dalam pameran-pameran, juga sirkus-sirkus. Nah, ketika di pameran itu orang yang melihat dia lalu ngasih koin begitu saudara-saudara ya. Atau biasanya orang itu mendapatkan uang karcis begitu ya. Uang karcis itu. Akhirnya melalui itulah dia selalu tampil setiap malam. Selalu dilihat orang, mukanya yang tidak seperti orang kebanyakan itu menjadi sesuatu yang menarik, menjadi sesuatu yang perenungan. Bahkan orang itu terheran-heran, muka kok seperti ini. Jadi ibu ini memang dikenal buruk muka, tetapi justru melalui itu keberaniannya, berani menampilkan dirinya dengan jujur, dia berani untuk dipermalukan orang, bahkan orang itu terheran-heran dengan mukanya. Mungkin ada yang membuli, tetapi justru melalui jalan itu, dia justru menunjukkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya. Anak-anaknya akhirnya bisa hidup normal, mereka bisa makan, minum, bahkan bisa menempuh pendidikan yang baik. Uangnya dari mana, dananya dari mana, siapa yang menghidupi? Yang menghidupi itu adalah ibunya yang buruk muka itu. Yang setiap malam pergi ke pameran, dilihat orang, lalu dia mendapatkan uang karcis di situ. Disitulah penghidupannya. Memang dia buruk muka, tetapi berhati mulia. Semangat hidupnya luar biasa. Passionnya itu ada. Dan dia punya alasan yang kuat, yaitu apa? Hatinya itu penuh dengan kasih, sehingga kasih itu harus bertanggung jawab terhadap kehidupan anak-anaknya. Jalan yang tidak enak, jalan yang tidak bisa ditempuh seperti kebanyakan orang itu harus ditempuhnya supaya anak-anaknya tetap makan, minum, hidup berkelanjutan, bahkan berpendidikan. Saudara-saudara, ini adalah seorang yang buruk muka, tetapi hatinya itu tidak ada yang meragukan lagi. Hatinya mulia. Saudara-saudara, karakter seperti ini ternyata bukan sesuatu yang baru. Karakter ini juga kita bisa jumpai dalam diri seorang figur yang namanya Rut, menantu Naomi. Di pasal 4 ini kita menampilkan Rut sebagai perempuan yang berhati mulia. Saya percaya Rut ini tidak buruk muka. Tetapi banyak orang yang mukanya itu cantik-cantik, mukanya itu begitu luar biasa, tetapi hatinya itu belum tentu mulia. Rut ini mendapatkan dua spek yang luar biasa. Dia itu juga cantik dan dia juga punya hati yang mulia. Setidaknya ini sesuatu yang ideal bagi orang-orang yang mencari pasangan hidup. Saudara, ada 3 hal yang bisa kita perhatikan di sini. Yang pertama adalah pribadi yang setia. Pribadi yang setia. Apa alasan Rut itu dikatakan sebagai orang yang setia? Rut itu setia dalam relasinya sebagai seorang menantu kepada Naomi. Sekalipun Naomi itu sudah bangkrut, kukut, jadi reruntuhan, dia bukan lagi seorang perempuan yang terhormat, tetapi layak untuk dilaknat karena statusnya yang nggak punya apa-apa. Naomi itu seseorang yang secara psikologis dirinya itu benar-benar malu. Karena apa? Dia berangkat dari Bethlehem dalam keadaan kaya, sukses, dengan kehormatan yang luar biasa. Tetapi justru di Moab
Dia mengalami kehidupan yang sangat tragis sehingga dia sendiri mengakui bahwa jangan memanggil aku Naomi, panggillah aku Mara karena hidupku sangat pahit. Tuhan mengacungkan amarahnya kepadaku. Tidak serta-merta itu, tetapi ada satu hal yang membuat Rut itu setia terhadap sosok mertuanya, yaitu dia adalah bagian dari bangsa pilihan Allah. Hati Rut yang berkomitmen kepada Allah Yahweh itu ditujukan kesetiaannya terhadap Naomi itu. Totalitas dia meninggalkan dewa-dewanya itu dan totalitasnya mengikut merangkul bangsa Israel. Di situ sudah bisa dipastikan kalau Rut ini adalah seseorang yang setia. Ada yang mengatakan bahwa Rut ini ada seseorang yang true worshiper. True worshiper berarti orang ini benar-benar orang yang menyembah Allah. Menyembah Allah tidak sekedar worship di dalam sebuah ibadah di gereja. Tidak sekedar melalui puji-pujian. Worship itu ekspresinya, bentuknya itu macam-macam. Tetapi true worshiper ala Rut itu ada sebuah komitmen yang total. Tidak ada kata untuk berbalik. Hidupnya lurus, tegak lurus mengikuti Allah Yahweh itu. Baik tidak baik waktunya, suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kebangkrutan, di dalam segala musim kehidupan, Rut itu benar-benar menunjukkan kesetiaannya secara total pada Allah. Maka di sini saudara-saudara kita bisa mengamati bahwa yang namanya worshiper atau penyembah yang sejati itu adalah menjadikan pusat, ya, Yesus itu menjadi sebuah pusat kehidupan. Jadi kehidupan itu kalau nggak punya pusat itu bahaya, saudara-saudara. Orang itu bisa kehilangan orientasi, kehilangan arah. Dan kalau orang itu tidak punya pusat kehidupan, orang itu tidak punya tujuan hidup. Kalau orang tidak punya tujuan hidup, hidupnya itu benar-benar ala kadarnya. Tidak tahu apa yang harus diperbuat. Tidak tahu value atau nilai-nilai kerajaan Allah. Orang ini tidak bisa menata kehidupannya, tidak bisa mengatur kehidupannya, dan tidak tahu mau diarahkan kemana hidup ini. Kalau seseorang itu tidak punya fokus kehidupan, fokus hidup kita pusatnya adalah Allah Bapa. Kita sebagai orang-orang Kristen sudah jelas bahwa pusat kehidupan kita adalah Yesus Kristus. Disitulah kita harus setia. Rut itu juga dalam statusnya, ya. Naomi statusnya sebagai seseorang yang benar-benar kaya, berwibawa, dia punya suami, dihormati, setia Rut itu. Bangga. Tetapi ketika Naomi bangkrut, dia tidak meninggalkan Naomi. Tidak seperti Orpa, iparnya itu. Tetapi dia itu setia. Kesetiaan itu juga dinilai ketika berada di dalam rumahnya sendiri, yaitu Moab. Berada di Moab, dia itu setia. Sebenarnya di Moab mungkin Rut itu punya banyak kesempatan. Dia setia ikut ke Yehuda, Bethlehem itu. Dan di Bethlehem pun dia itu setia. Walaupun orang ini di tanah rantau atau di tanah sendiri, saudara-saudara, sebagai orang yang lokal asli situ atau orang pendatang, Rut itu tetap setia. Kesetiaannya kepada Allah itu diekspresikan dengan kesetiaannya terhadap Naomi. Saudara-saudara, kesetiaan di dalam kehidupan berumah tangga ini sangat vital. Saya agak heran-heran begitu, ya. Banyak orang-orang yang menilai ada salah satu pasangan yang tidak setia, maka itu adalah sebuah konfirmasi dari Tuhan bahwa orang itu harus diceraikan. Kalau ada salah satu yang tidak setia, itu rasanya sudah ada jalan untuk menuju perceraian. Dan kalau sudah bercerai, mereka itu mengklaim bahwa imannya itu adalah imannya kepada Tuhan, itu adalah iman yang dicerahkan, begitu ya. Kenapa dicerahkan? Dia tidak mengikuti perintah Tuhan secara membabi buta, tetapi mengikuti firman Tuhan secara rasional, gitu ya. Kalau ada orang yang tidak setia, buat apa dipertahankan? Kalau menghadapi atau merespon orang yang tidak setia,
ya kita juga ikutan tidak setia. Sesuatu yang logis begitu. Dan mereka itu bisa mengklaim bahwa mereka adalah pengikut Kristus yang tercerahkan ketika bercerai itu. Ya apalagi diklaim begitu ya, setelah menikah, setelah bercerai hidupnya lebih baik, ada hikmah yang luar biasa gitu. Lama-lama orang Kristen ini kok kayak artis begitu ya. Ya, saya percaya artis itu juga tidak mau kehidupannya seperti itu. Tetapi realita ini tampaknya merasuki di dalam kehidupan bergereja, khususnya di dalam keluarga-keluarga Kristen. Believe it or not, ada orang yang mengatakan perceraian itu tragedi. Tetapi believe it or not, ada juga sebagian yang mengatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang sudah dicerahkan. Karena tidak buta di dalam mengikuti firman Tuhan. Totalitas itu totalitas yang benar-benar rasional. Bukan totalitas setia terhadap Tuhan, bukan kesetiaan yang buta. Itu kata mereka. Tapi teladan Rut jelas. Ya, Rut itu tetap setia terhadap Tuhan. Tapi Rut itu kan meninggal, Pak. Gitu ya. Tragedi. Lah ya. Jangan dibuat alasan untuk hal-hal yang buruk seperti itu, gitu ya. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini, keluarga demi keluarga hari ini, perbaikilah kesetiaanmu. Setialah terhadap pasanganmu, setialah terhadap panggilan pernikahanmu. Setialah terhadap pemberkatan nikah. Setialah, ingatlah, dengungkanlah janji-janji nikahmu di hadapan Tuhan. Bagaimanapun keadaan keluargamu, percayalah Tuhan Yesus itu setia. Kesetiaannya itu melebihi kesetiaan Rut terhadap Naomi. Lebih dari itu. Tetapi kesetiaan itu yang diwujudkan oleh Tuhan Yesus. Dia itu setia bersama dengan kita. Setia di dalam penebusan. Setia dalam kasih dan pengampunan. Sampai hari ini. Biarlah kesetiaan Tuhan Yesus Kristus itu memberikan kekuatan keluarga demi keluarga setiap kita untuk mewujudkan nilai-nilai kesetiaan di dalam keluarga. Kita dipanggil menjadi pribadi yang setia. Yang kedua, pribadi yang menyembah Allah. Tadi sudah saya katakan dia itu ada true worshiper. Maksudnya totalitas meninggalkan dewa-dewinya, saudara-saudara. Dia itu juga menjadi true worshiper karena dia menghidupi segenap tradisi-tradisi yang ada di Israel. Dia menyembah Allah sehingga Rut itu menjadi orang yang hidupnya itu sungguh-sungguh diperhitungkan di Israel. Saudara-saudara, di sini dikatakan ya, perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang tidak meninggalkan engkau sehingga pada hari ini engkau memperoleh seorang penebus." Goel namanya Boas ya. Kiranya nama anak itu termasuk di Israel. Dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Ya, lalu ditegaskan lagi di sini, menantu yang mengasihimu telah melahirkannya. Perempuan itu lebih berharga bagimu daripada 7 anak laki-laki. Saudara-saudara, kesetiaan Rut itu sudah teruji. Maka bisa diberikan sebuah sebutan menurut saya. Rut ini adalah penyembah-penyembah Allah yang sejati. Ya, penyembah-penyembah Allah yang sejati ini bisa dilihat dari kehidupan Rut yang benar-benar berubah. Kehidupan Rut yang benar-benar setia, dia meninggalkan 100% kehidupan yang dulu lalu totalitas mengikut Allah Bapa. Kehidupannya itu sudah menjadi atau sudah mendarah daging di tengah-tengah bangsa Israel itu. Sehingga bisa dikatakan penghormatan yang diberikan kepada Rut sebagai penyembah yang sejati itu menunjukkan di sini bahwa orang ini sangat dihargai. Rut itu tidak sekedar di hadapan Boas dan Naomi, tetapi di hadapan banyak wanita-wanita yang ada di situ, perempuan-perempuan itu. Mereka menilai sendiri bahwa Rut ini memiliki reputasi yang luar biasa. Saudara, reputasi itu bukan kita minta pengakuan. Tetapi pengakuan itu berasal dari orang lain. Dan orang lain itu punya dasar. Mengapa mereka mengaku seperti itu? Misalnya, Rut ini
dianggap sebagai orang yang berintegritas, orang yang terhormat, orang yang setia. Kenapa? Ya karena karakternya sudah teruji, kesetiaannya sudah teruji, integritasnya sudah teruji, ya. Lalu apa? Ketaatannya kepada Allah Bapa sudah teruji, sehingga orang Israel itu memberikan sebutan yang luar biasa. Dia itu berharga, precious, saudara-saudara. Bahkan di sini lebih berharga daripada 7 anak laki-laki. Saudara-saudara, ini ungkapan asli Israel ya, bahwa kalau sebuah keluarga itu sempurna, itu ditandai dengan apa? Memiliki anak laki-laki. Bila perlu 7. Ya. Keluarga itu bisa dikatakan bahagia, seorang ibu itu bisa dikatakan bahagia, seorang ayah itu bisa dikatakan bahagia apabila di situ lahir seorang anak laki-laki dan 7. 7 di sini ada sebuah ungkapan bahwa kebahagiaan itu sempurna. Rut itu melampaui kesempurnaan yang dimiliki oleh orang Israel itu. Dengan kata lain, angka 7 ini adalah angka kesempurnaan. Jadi kesempurnaan Israel itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan kehadiran Rut itu. Saudara-saudara, true worshiper, penyembah Allah yang sejati, harus membuahkan hasil yang jelas. Yaitu apa? Integritas dan karakter yang terbentuk. Menjadi pribadi yang penyembah Allah atau menyembah Allah itu harus ada indikatornya. Kita menjadi keluarga bahagia, tentunya ada indikatornya kan? Jangan percaya dengan sosial media ya. Sosial media itu tidak ada yang mengumbar ini ya, mengumbar tentang sengsara, celaka, tentang nestapa dalam sebuah keluarga, problematika, pergumulan, terpuruk, bangkrut, dan nggak banyak. Ya, itu pun kasus-kasus tertentu aja. Tetapi sebagian memang selalu mengabadikan momen-momen yang bahagia. Itu pun kan cuma momen, tidak keberlangsungan secara total. Tetapi firman Tuhan melalui Rut ini mengajarkan kita untuk menjadi penyembah-penyembah yang sejati kepada Allah melalui keluarga. Jadi keluarga itu bisa menjadi keluarga yang happy, bahagia, tentrem, begitu saudara-saudara, ada kedamaian. Syaratnya itu adalah ada orang yang menyembah Allah. Orang tua, khususnya bapak dan ibu itu harus menjadi true worshiper. Penyembah-penyembah Allah yang sejati, yang memberkati, mendoakan, membawa anggota keluarganya itu di hadapan Allah. Supaya keluarga itu benar-benar dipimpin Allah dan berjalan sesuai dengan jalan sebagaimana tertulis dalam firman Tuhan. Saudara-saudara, mari kita menjadikan keluarga kita itu sebagai true worshiper, penyembah Allah yang sejati. Harus disiplin hari Minggu itu ke gereja. Harus disiplin satu hari itu berdoa. Harus disiplin kita itu menasehati anggota keluarga kita. Harus disiplin juga mendoakan keluarga demi keluarga. Cara menyembah Allah di dalam keluarga banyak. Carilah itu dan milikilah itu, hayatilah itu, tekunilah itu. Supaya membangun keluarga kita menjadi keluarga yang sesuai dengan firman Tuhan. Keluarga yang berkenan di hadapan Allah, keluarga yang membuat Allah itu bisa tersenyum kala mereka melihat kehidupan keluarga kita. Yang ketiga, saudara-saudara, pribadi yang menghidupi keluarganya. Pribadi yang menghidupi di sini itu maksudnya dia itu menghidupi, betul. Rut itu menghidupi keluarga Naomi. Kenapa? Dia bekerja sedemikian rupa, ngasak begitu ya, mencari sisa-sisa atau berkas-berkas gandum yang tersisa itu, lalu dikumpulkan dan itu menjadi bagian untuk dimakan, menghidupi keluarga Naomi yang bangkrut pulang dari Moab itu. Lalu selain itu, saudara-saudara, keluarga Naomi yang terancam punah ini karena tidak ada penerus, saudara-saudara. Tidak mungkin mereka itu akan dihapuskan dari buku sejarah Israel. Mereka tidak lagi dicatat di dalam bapak-bapak atau orang tokoh-tokoh terhormat di Israel. Tetapi melalui
pribadi Rut itu, saudara-saudara. Keluarga yang hampir punah itu dihidupkan lagi oleh Rut itu. Jadi Rut ini juga menghidupi keluarga dalam segi makan minumnya, tetapi dia juga menghidupkan kembali ya keluarga yang istilahnya hampir punah itu. Tunas yang sudah layu, seakan-akan tidak ada harapan, tiba-tiba disegarkan kembali melalui kehadiran Rut ini, saudara-saudara. Kalau seorang yang tidak berhati mulia, nggak mungkin dipilih Tuhan untuk menjadi terah kelahiran Yesus itu. Ya, pribadi yang menghidupi keluarganya sudah jelas di dalam diri Rut. Oleh karena itu dia menjadikan dirinya itu layak untuk dijadikan seorang yang dipilih menjadi garis keturunan dari Mesias. Melalui dia dikatakan lahirlah Isai. Dan dari Isai lahir Daud, dan dari Daud itulah Yesus itu mendapatkan predikat sebagai anak Daud. Itu menunjukkan Rut ini luar biasa. Dia benar-benar menghidupkan dan menghidupi keluarga dengan hatinya yang mulia itu. Sehingga dia itu benar-benar layak di hadapan Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, marilah kita menjadi pribadi keluarga-keluarga yang saling menghidupi dan menghidupkan. Menghidupi itu bicara tentang fisik ya. Fisiknya itu menghidupi, ayo bekerja sama. Suami istri bekerja sama untuk membesarkan anak-anak, untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, saling menghidupi satu dengan yang lain. Tetapi menghidupkan saya manai sebagai sebuah tindakan yang bersifat non fisik ya, non materi. Apa? Saling menyemangati, saling memotivasi, saling menginspirasi, saling menasehati, saling menguatkan ya. Bukan seperti dunia terjadi begitu banyak persaingan ya. Makanya di sini kalau ada anak-anak Tuhan kerjaannya saingan dengan saudara kandung harus bertobat. Ya, kalau ada satu saudara, dua saudara isinya gontok-gontokan, iri-irian sampai sudah punya anak, sudah punya cucu masih begitu, bertobat. Kalau kita tidak bertobat, Tuhan tidak memberkati kehidupan kita. Hidupmu tanpa pertobatan hanya menghasilkan sebuah kondisi yang isinya iri hati, persaingan, saling menjatuhkan, saling menjelekkan, gosip sana sini, ngerasani satu saudara dengan yang lain. Tetapi orang yang benar-benar mengasihi Tuhan, di situ ada pertobatan, maka di dalam keluarga itu ada saling mengampuni. Di dalam kerukunan itulah terjadi sebuah konsep menghidupkan satu dengan yang lain. Di dalam kerukunan itu, dalam kasih kebersamaan itu ada yang namanya menghidupi, membantu satu dengan yang lain. Saudara-saudara, Rut itu dua hal sudah dikerjakan. Dia menghidupi keluarga Naomi. Tetapi di satu sisi dia juga menghidupkan kembali keluarga Naomi yang hampir punah itu. Melalui dia layak untuk dikatakan sebagai perempuan berhati mulia. Lalu diambil sebagai garis keturunan Tuhan Yesus. Dan dia juga menjadi seorang contoh ya. Yaitu proselit sejati. Proselit sejati itu adalah Rut. Dan melaluinya tampillah Amsal 31. Jadi banyak penafsir ya. Khususnya orang-orang Yahudi itu menafsirkan bahwa Amsal 31 istri yang bijaksana, perempuan yang bijaksana, saudara-saudara, itu mereka percaya bahwa itu adalah pribadi Rut itu. Seseorang yang bijaksana. Ya betul, bijaksana itu dalam bahasa Ibrani itu gendernya itu perempuan. Jadi ibu-ibu ini harus bijaksana di dalam mengelola apa yang sudah diberikan oleh suami-suaminya. Suami itu juga harus bijaksana di dalam memutuskan, memimpin, dan mengarahkan segala kehidupan keluarganya itu. Saudara-saudara, dengan tema perempuan berhati mulia, marilah kita benar-benar menjadi orang yang benar-benar mulia. Mulia itu contohnya gimana sih, saudara-saudara? Ya, hidupnya itu penuh kasih, penuh dengan pengampunan, penuh dengan kerendahan hati. Orang itu juga mau menempatkan diri, memposisikan diri dengan benar.
Dan orang ini juga menjadi orang yang dibanggakan oleh anggota keluarganya. Memang temanya adalah perempuan berhati mulia. Tetapi bapak-bapak juga harus berhati mulia. Anak-anak juga harus berhati mulia. Menantu berhati mulia. Mertua berhati mulia. Kita punya potensi untuk memiliki hati yang mulia itu. Hati yang penuh dengan kasih, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan pengampunan, dengan darah Kristus yang menebus dosa-dosa kita. Kita sudah dimuliakan Tuhan. Dan kita harus memiliki hati yang mulia dengan wujud yaitu hidup yang memuliakan Tuhan, ya, memuliakan sesama, dan benar-benar menjadi sebuah keluarga yang mulia. Kiranya firman Tuhan ini menjadi rema, menjadi berkat bagi kita dan memberkati keluarga demi keluarga. Amin.